Tidak ada negara yang tak mencemaskan corona, semua siaga walau caranya kadang berbeda. Keputusan-keputusan besar telah banyak diambil demi menghentikan wabah secara sangkil. Tapi tidak cukup hanya bergantung pada langkah negara, cengkraman wabah bisa melampaui banyak otorita. Tidak bisa tidak warga mesti melindungi diri sendiri, pandemi bisa menikam siapa saja di setiap hari. Jangan pernah menganggap enteng setiap gejala, terus waspada dengan merawat lingkungan sekitar kita. Pelajari informasi tentang corona dengan sebaik mungkin, walau jangan lekas panik mendengar kabar angin. Barang siapa yang meremehkan bahaya wabah, bersiaplah untuk menanggut bermacam tulah. Tapi catatan sejarah telah memberikan banyak bukti, umat manusia akhirnya selalu melewati banyak pandemi. Zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur, ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Oligarki sepak bola benar-benar sudah kelewatan, tak punya malu walau selalu dirundung kegagalan. Nama-nama yang pernah disebut mengatur pertandingan masih belagak pilon, nekat mengikuti pencalonan. Skandal demi skandal malah meningkatkan sikap yang bebal, yang terlibat mafia masih berkiprah seakan kebal. Antipati publik dengan sendirinya terus menebal, melihat muka-muka lama niscaya bikin sebal. Hampir tidak ada jalan keluar bagi sepak bola kita jika kepengurusan baru disesaki para pendosa. Apalagi para supporter sibuk saling berseteru tanpa sadar dibikin berkelahi dan ribut melulu. Jika dari dalam tak ada ruang untuk perubahan, mestinya supporter mendobrak dari tepi jalanan. Tak cukup sekedar menyatakan mosi tidak percaya, bergerak serentak menjadi satu-satunya cara. Siapa tahu sepak bola Indonesia bisa diselamatkan dari rantai setan yang mengangkangi setiap pertandingan.